Pertama-tama terima kasih kepada saudara Ihsan yang memberi saya waktu untuk berbagi sedikit kepada saudara-saudara. Saya baru menulis sebuah buku yang berjudul Islamofobia, Pengertian Konteks dan Media. Saya ingin mengajak hadirin di sini karena kita adalah satu komunitas yang punya identitas Islam, gitu ya. Buku ini saya tulis karena saya prihatin bahwa di negara kita yang 270 juta ini sebagai besar muslim, kita ini sebetulnya tergolong lalai dalam menghadapi sebuah gejala yang berkembang secara global, di mana orang benci, curiga dan berprasangka kepada agama kita dan kepada pemeluknya. Saya kutipkan sebuah rumusannya. Islamofobia itu suatu kombinasi dari kebencian, ketakutan dan prasangka terhadap Islam dan terhadap orang muslim, sekaligus juga atas segala yang berkaitan dengan Islam seperti masjid, pusat Islam, kitab suci Al-Quran, hijab, halal food, nama-nama yang kedengaran kearab-araban, pria berjenggot, azan, menara kubah dan seterusnya. Jadi ini kalau kita tidak prihatin, jangan-jangan nanti kita akan menghadapi nasib yang sama seperti orang-orang yang artinya saya tuliskan di sini hal yang sudah dialami orang di Inggris, di Spanyol, di Jerman dan di mana-mana, bahwa Islam itu ternyata menjadi sasaran kebencian. Di Indonesia yang saya amati, walaupun kita merasa ini adalah rumah kita, tapi ini adalah tempat di mana orang dengan seenaknya mencaci agama kita, mencaci Tuhan kita secara terbuka. Mungkin hadirin tidak begitu aware bahwa semua video-video yang dikirimkan orang ke WA kita itu kalau menyangkut cerita tentang wanita minta kawin, gitu ya, itu pasti dia ditokohkan atau digambarkan dalam perempuan yang berbusana muslim, atau tentang lagu-lagu joget-joget yang aneh-aneh. Saya pernah bertanya kepada tuannya, mengapa tidak dibuat dalam busana biasa saja? Jadi menurut saya itu ada maksudnya. Semua kalau kita perhatikan itu tentang poligami, itu pasti figurnya adalah wanita Islam. Kemudian kalian mungkin tidak awas juga bahwa apabila nanti kalau menjelang Idul Adha, perhatikan segala sesuatu yang menyangkut hewan kurban akan dijadikan bulan-bulan. Jadi ada video tentang sapi lepas kemudian menginjak-injak orang, gitu ya. Ada nanti juga cerita sapi menangis karena mau dikorbankan. Pokoknya semua yang untuk mengolok-olok ibadah orang Islam. Belum lama ini masih ingat saudara-saudara bahwa seorang namanya saya lupa perempuan yang membuat video di mana dia mengajak, jadi di depannya sudah ada sepiring babi, lalu diajak, mari kita makan babi ini bismillah. Ada di republik yang konon umat Islam itu terbesar di dunia. Kemudian ada sebuah video juga di YouTube dari orang yang siapa lupa namanya, tapi dia mengatakan begini, ngapain sholat kayak orang Islam itu, kaki dilipat-lipat. Jadi saya nggak menyatakan bahwa di negara lain yang umat Islamnya tidak sebesar, jauh lebih kecil dari kita, itu orang nggak berani gitu. Tapi mengapa di tempat kita begini? Itu pertanyaan besar. Jadi kita ini sebenarnya nggak dipandang, dan ini yang saya ceritakan semuanya ini kejadian fakta, jadi bukan saya buat-buat. Itu dengan mudah bisa dicari. Kalau misalnya nanti dia tentang poligami, tentang berkurban, tentang naik haji, ada juga tentang naik haji, kemudian tentang sholat kita, gitu. Kok bisa gitu? Itu pertanyaan penting. Nah, itulah sebabnya saya
mengumpulkan berbagai bahan untuk menceritakan sebetulnya gejala Islamofobia itu sifatnya global dan amat sistematik, ya. Saya coba untuk berbicara tentang ini. Saya melihat ada 3 golongan yang besar. Pertama, menganggap bahwa soal Islamofobia itu soal kecil, itu soal enteng, nggak penting itu, gitu. Ada golongan kelompok lain lagi yang kalau kita ajak bicara ini, dia ketakutan. Dia membayangkan kalau sudah bicara soal ini, aduh dapat ini soal sensitif. Waktu saya hendak menerbitkan ini pun, itu ibaratnya orang kalau kita kasih bara itu kan cepat-cepat dibuang gitu ya, panas. Dianggap. Dan hal yang ketiga yang menurut saya paling berbahaya adalah yang cuek, yang nggak peduli ya tentang masalah ini. Jadi mungkin inilah yang sudah saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Mas yang memberi waktu. Nanti siapa yang berminat ini akan saya post di grup kita. Saya menerbitkan buku ini banyak sekitar 318 halaman. Terima kasih sekali lagi. Khusus buat KBA yang dulu dia di diskon. Oh, boleh ya. Nah, kemudian ada dana juga kan. Jadi ini saya ceritakan. Jadi saya tadi ini ibarat bara panas. Karena kita takut menyebutkan. Oleh karena itu saya ini namanya self publishing. Kita cetak sendiri, kita biaya sendiri. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Nanti juga jangan lupa ada persen juga buat Boyong saya. Tapi Dani kalau nggak salah ada buku dulu ya. Temenin. Saya minta Ustaz Dani untuk mimpin doa untuk doa buat para almarhum